adik-adik. Baik, Kakak. Apa kabar hari ini? Baik. Terima kasih buat adik-adik berlima sudah meluangkan waktu untuk kakak berdua. Jadi kakak berdua datang ke sini mau mengimplementasikan tentang aplikasi Livewire. Sebelum kakak mereka mulai kegiatan ini, kakak akan memperkenalkan nama. Nama kakak Isna dan kakak Dan nama saya Ovi. Kami dari program studi pendidikan fisika semester 4. Untuk mempersingkat waktu, kakak berdua akan menjelaskan tentang rangkaian resistor. Karena dalam pengimplementasi ini kakak mereka mau mengimplementasikan materi tentang rangkaian resistor. Tapi sebelum kita masuk pada materi rangkaian resistor, kita juga harus tahu apa itu Livewire. Karena kita menggunakan aplikasi Livewire untuk mengimplementasikan. Jadi, teman Ovi bisa menjelaskan sedikit tentang aplikasi Livewire. Baik adik-adik, sebelum kita memulai rangkaian kita juga harus tahu dulu ya seperti apa Livewire itu. Jadi Livewire itu adalah paket perangkat lunak yang canggih untuk merancang dan simulasikan rangkaian listrik seperti resistor, induktor, kapasitor, transistor, dioda, dan ratusan komponen lainnya. Serta dilengkapi juga dengan voltmeter, ampermeter, ohmmeter, wattmeter sebagai sarana penunjang proses simulasi pengukuran pada rangkaian listrik tersebut. Jadi aplikasi Livewire ini juga memiliki kelebihan adik-adik. Jadi kelebihan dari aplikasi Livewire ini adalah rangkaian yang kita buat itu bisa kita simulasikan dan kita bisa mencoba konsep kita dalam dunia nyata dan kita bisa memperkecil kegagalan dalam percobaan elektronika kita. Jadi kakak memberikan contoh nyata untuk kelebihan Livewire ini seperti adik-adik mereka kan pasti di sekolah itu kan punya labo pasti ya. Jadi seandainya adik-adik mereka mau contohnya praktek, saat praktek itu mungkin alat dan bahannya mungkin tidak lengkap atau kurang seperti itu, adik-adik mereka bisa menggunakan aplikasi Livewire ini karena aplikasi Livewire ini juga dia punya lengkap di dalam ini, alatnya lengkap di dalam ini. Intinya adik-adik mereka bisa. Dan kalau seandainya guru-guru adik-adik mereka punya bapak ibu guru belum tahu, adik-adik mereka bisa kasih tahu caranya seperti ini ya. Sementara itu nanti kakak mereka akan menjelaskan. Jadi adik-adik mereka juga harus lihat supaya adik-adik mereka bisa sharingkan ke teman-teman juga ya. Iya. Jadi itu saja ya, apa ini tentang aplikasi Livewire. Nanti teman-teman akan menjelaskan lagi resistor. Soalnya yang kakak mereka rangkai ini tentang rangkaian resistor. Itu ada dua, ada rangkaian resistor, ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Jadi kakak mereka akan menjelaskan itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ovi sudah menjelaskan tentang aplikasi Livewire itu sendiri. Karena kakak mereka tujuannya mengimplementasikan dengan menggunakan materi rangkaian resistor. Jadi kakak akan menjelaskan sedikit tentang resistor. Apakah ada di sini pernah dengar kata resistor? Pernah. Ada siapa? Ada Ana. Coba menjelaskan sedikit. Resistor itu adalah suatu komponen. Oke. Satu lagi, suatu komponen. Ya. Resistor itu suatu rangkaian begitu. Oke, jawaban adik-adik berdua itu benar. Tapi kakak akan menyimpulkan bahwa rangkaian resistor itu tuh dia merupakan komponen elektronika yang berfungsi untuk menghambat atau membatasi aliran listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian. Rangkaian resistor juga memiliki 3 fungsi. Jadi fungsi yang pertama itu dia sebagai pembagi arus. Yang pertama sebagai pembagi arus, sedangkan yang kedua sebagai pembagi tegangan, dan yang ketiga sebagai penghambat arus listrik. Oke. Kalau resistor itu dia punya simbol tuh
Omega. Ada mereka tahu tidak omega? Omega tuh simbolnya begini. Terus satuan dari resistor itu satuannya ohm. Jadi satuan dari resistor itu kan ohm toh. Ada mereka tahu tidak hukum ohm, bunyi hukum ohm? Mungkin ada yang bisa dengar ya? Mungkin ada pernah dengar? Tidak. Oke, jadi dari pernyataan hukum ohm bahwa besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar dapat berbanding lurus dengan tegangan yang diterapkan. Jadi persamaan secara matematis dari resistor dari hukum ohm itu sama dengan V sama dengan ini kasih sabar. Penyimpanan penuh. Kah? Penuh kah? Penuh. Kah? Beralih ke apa dulu? Apa nomor dulu? Jadi persamaan matematis hukum ohm itu sama dengan V sama dengan I dikali R, di mana V itu adalah ada mereka di sekolah pernah dengar V itu apa? Tegangan. Oke, V itu tegangan. Satuannya Ohm. volt. Oke. Kalau I, Kuat arus. oke, I kuat arus. Satuannya Satunya ampere. ampere. Kalau R itu hambatan. Ohm. Hambatan. Satuannya Ohm. ohm. Oke. Misalnya ditanya kuat arus. Contoh dalam soal tuh ditanya kuat arus, maka Berarti tegangan. F kali R. Bukan, ditanya I berarti V per R. Tegangan. Tegangan dibagi dengan Hambatan. Kalau ditanya R, V kali V dibagi I. V dibagi I. Tegangan dibagi dengan Kuat arus. Jadi di sini rangkaian resistor itu dibagi lagi menjadi dua rangkaian. Rangkaian yang pertama itu rangkaian seri dan rangkaian kedua itu rangkaian paralel. Ada mereka tahu tidak rangkaian seri itu yang bagaimana? Rangkaian seri itu yang bagaimana? Pasti di sekolah juga ada mereka punya guru pernah mengajarkan tentang rangkaian seri dan paralel. Kalau rangkaian seri itu merupakan rangkaian yang sejajar. Iya, kalau rangkaian seri itu rangkaian hambatannya sejajar. Hambatan sejajar. Sedangkan paralel paralel itu hambatannya bertingkat Atau bercabang. Contoh dari rangkaian seri itu begini. Kalau rangkaian seri itu kan hambatannya sejajar toh. Iya. Jadi hambatannya ini sejajar begini. Dia sejajar berarti dia lurus ya. Iya. Nah, oke. Ini rangkaian seri ya. Ini seri. Terus paralel tuh rangkaiannya bertingkat. Jadi rangkaiannya itu tingkat ke atas begini ya. Kalau sejajar kan begini toh. Iya. Jadi rangkaiannya itu bertingkat begini. Begini ya. Iya. Oke. Oke. Sekarang kita masuk di persamaan matematis rangkaian seri dan rangkaian paralel. Baik. Persamaan matematis dari rangkaian seri. Itu RP sama dengan
R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah Rn. Iya, Rn itu runs ke sana R4, R5, R6 dan seterusnya. Ini untuk seri. Sedangkan persamaan matematis untuk paralel itu 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 ditambah 1 per Rn. Dia juga bisa sampai Iya, dia juga sama. bisa. Oke. Baik, jadi kakak mereka sudah menjelaskan tentang aplikasi LiveWire juga sudah, tentang resistor juga sudah. Apakah ada mereka belum mengerti apa yang kakak mereka jelaskan tadi? Sudah. Kalau ada mereka belum mengerti, omong saja ya. Dan kakak mereka jelaskan lagi supaya sebentar kita mengimplementasikan ini aplikasi LiveWire ini. Ada mereka juga bisa tahu, bisa mengerti. Dan kita harus mengerti dulu baru kita rangkaikan ini aplikasi. Sudah kakak, sudah. Oke. Baik. Kakak mereka ada menyiapkan 4 percobaan. Sekarang kita melakukan percobaan ya. Kita buktikan untuk persamaan matematisnya di sini dengan menggunakan aplikasi LiveWire. Apakah nilainya itu sama atau tidak? Sekarang kita membuktikan dengan secara dengan matematis. menggunakan aplikasi LiveWire. Jadi rangkaian seri juga ada 2 percobaan, Rangkaian seri ada 2 percobaan paralel juga 2 dan percobaan. paralel ada 2 percobaan. Nanti kita apa saja? Soalnya Metode cuma 1. Lakukan 4 kali percobaan. Untuk rangkaian seri ada 2 percobaan dan untuk rangkaian paralel ada 2 percobaan. Yang pertama kita menghitung persamaan matematis dengan menggunakan rangkaian seri. Persamaan matematis untuk rangkaian seri itu apa tadi? RP sama dengan R1 tambah R2 ditambah R3. Oke. Jadi di sini kita punya R1-nya sama dengan 2 ohm, R2 sama dengan 3 ohm, R3 sama dengan 5 ohm. Ditanya, di sini kita menghitung hambatan totalnya, R total. Jadi rumus untuk R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Kita punya di sini R1 sama dengan 2 ohm. Jangan lupa ya. Ditambah R2-nya 3 ohm. Ditambah R3-nya 5 ohm. 5 ohm. Oke. Sama dengan 10. 2 ditambah 3 5. 5 ditambah 5 10. jadi 10 ohm. Dalam persamaan matematis untuk percobaan yang pertama menggunakan rangkaian seri kita mendapatkan hasil 10 ohm. Sekarang kita coba menggunakan melalui aplikasi LiveWire. Apakah hasilnya sama atau tidak? Ini gambar resistor ya. Oke. Kita membutuhkan 3 buah resistor. 3. Terus kita juga membutuhkan alat ukur. Itu kita lihat di measuring. Dan kita menggunakan alat ukur digital multimeter. Oke, untuk rangkaian seri kan dia punya hambatannya kan sejajar toh. Jadi resistornya ini harus sejajar begini. Oke,
Oke, sudah. Sekarang kita tinggal ganti R1-nya. R1 di sini kita punya berapa tadi? 2 ohm. Untuk menggantikan R1 berarti klik di R, terus klik kanan, ada propare. Terus value-nya tuh kita ganti dengan 2 ohm. Terus ini kan satuannya kan ohm toh. Jadi di sini ini masih kilo ohm, jadi kita harus rubahkan ke ohm. Oke. Begitu juga dengan R2. Klik kanan, propare, terus ganti nilainya. Value kan nilai toh? Iya. Oke, ganti nilainya dengan 3. Terus di sini masih kilo ohm, harus gantikan ke ohm. Oke. Begitu juga dengan R3. Propare. Kita punya berapa? 5. Kita punya 5. Oke, di sini ohm. Oke, untuk alat ukurnya kita ganti ke mode ohm. Oke, langkah yang berikut kita sambungkan dari R1 ke R2 dan R2 ke R3. Klik 2 kali, disambungkan ke sini, terus R2-nya ke R3. Yang berikut kita hubungkan antara alat ukur dengan R1. Ini di nilai yang positif, dihubungkan ke R1. Untuk rangkaian ini kalau kita sambungkan salah berarti hasilnya salah. Sedangkan nilai positif dihubungkan ke R3. Oke. Jadi sekarang kita klik play. Play itu ada di sini, segitiga terbalik. Kita klik play. Apakah hasilnya sama dengan yang kita buktikan secara persamaan secara matematis? Apakah salah atau apakah sama atau tidak? Oke. Di sini hasilnya 10 toh? Iya. Nah, yang kita dapat pada persamaan matematisnya 10 juga toh? Iya. Oke, berarti nilainya sama. Yang berikut kita ke percobaan kedua. Nanti untuk percobaan kedua nih, Ibu minta untuk salah satu membantu supaya bisa merangkaikan suatu rangkaian ya. Di sini untuk percobaan pertama mengenai rangkaian seri kan sudah toh. Sekarang kita masuk pada percobaan kedua mengenai rangkaian seri. Di sini kita punya R1-nya. R1 sama dengan 5 ohm. R2 sama dengan 10 ohm dan R3 sama dengan 15 ohm. Ditanya R total. Rumus untuk R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 sama dengan 5 ohm ditambah 10 ohm ditambah 15 ohm sama dengan 5 tambah 10 15 tambah 15 30 ohm. Jadi untuk persamaan keduanya kita mendapatkan nilai 30 ohm. Itu untuk persamaan matematisnya. Sekarang kita membuktikan dengan menggunakan aplikasi Lever apakah nilainya sama atau tidak. Jadi untuk pembuktian kedua, Ibu minta untuk Ana membuktikan. Yang pertama, tampilkan galeri. Oke. Ya, aplikasi Lever sudah tersediakan di layar komputer. Terus kita susunkan rangkaian. Di sini kita membutuhkan 3 buah resistor dan 1 alat ukur.
resistornya. Oke. Kita 3 buah resistor, terus ambil lagi dengan 1 alat ukur. Oke, di posisi komponen ini di measuring kita menggunakan digital multimeter. Oke, sekarang untuk rangkaian seri kan sejajar toh, jadi Anda rubahkan ini sebelah juga. Rangkaian berikutnya kita ganti alat ukurnya ke mode ohm. Terus ganti R1 nya kita punya 5 ohm. Punya 5 ohm. Kalau untuk menggantikan R1 berarti klik di R1, klik kanan, appropriate, value nya 5 ohm. Jangan lupa dengan sistemnya ini ohm. Oke. Untuk R2 kita punya 10 ohm. Oke. Dan R3 nya kita punya 15 ohm. Oke, sekarang Ana sambungkan dari R1 ke R2, terus dari R2 ke R3. Klik 2 kali, oke, tarik terus. Oke, dari R2 ke R3. Oke, sekarang Ana menghubungkan dari positif ke R1. Oke, negatif ke R3. Sudah, sekarang anak klik di tombol play. Oke. Baik, jadi hasilnya di sini seperti kita ketahui hasilnya 30 toh? Iya. Nah, berarti sama dengan yang kita pembuktian menggunakan rumus persamaan secara matematisnya, kita mendapatkan nilai 30 ohm. Sedangkan menggunakan aplikasi LiveWire kita juga mendapatkan nilai 30 ohm. Berarti sama toh? Iya. Baik, untuk rangkaian seri percobaannya kita sudah lakukan loh. Iya. Sekarang kita mencoba untuk melakukan di rangkaian paralel. Di rangkaian paralel ada 2 percobaan. Percobaan yang pertama, persamaan umum, persamaan secara matematis dari rangkaian paralel itu apa tadi? 1/R. Oke, sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 tambah 1/R3. 3. Oke. Di sini kita punya R1-nya sama dengan 3 ohm, R2 sama dengan 3 ohm, R3 sama dengan 3 ohm. Kita kasih masuk ke dalam persamaan matematisnya. 1/RP sama dengan 1/3 ohm ditambah 1/3 ohm ditambah 1/3 ohm. Kita samakan menyebut dengan 3. 3
3/3 1. 1 kali 1 1. 1 ditambah 3/3 1. 1 kali 1 1. 1 ditambah 3/3 1. 1 kali 1 1. sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 3 3. 3/3 sama dengan 1 ohm. 1. Oke, jadi dalam persamaan matematisnya kita mendapatkan 1 ohm. Sekarang kita coba membuktikan dengan menggunakan aplikasi LiveWire. Apakah hasilnya sama atau tidak? Untuk percobaan pertama, seperti biasa kita pastikan untuk aplikasi LiveWire berada komputer. Di sini kita membutuhkan 3 buah resistor dan 1 alat ukur, sama ya seperti rangkaian seri. Sama. Cuma bedanya rangkaian seri kan sejajar, sedangkan rangkaian paralelnya itu bertingkat. Kita tinggal ubah posisi saja. Resistornya tuh di possessive komponen. Kita membutuhkan 3 buah resistor. 1 2 3. Terus kita juga membutuhkan 1 alat ukur digital multimeter. Ini kita letakkan di sini. Sekarang kita menggantikan nilai R1-nya tuh kita punya berapa? 3. Kalau untuk mengganti R-nya berarti kita klik di R. Klik kanan, repeat. Begitu juga dengan R3. Repeat. Kita punya 3. Jangan lupa setelahnya on. Oke. Sekarang kita ganti alat ukurnya ke mode ohm. Yang berikut kita rangkaikan dari R1 ke R2. Terus R2 ke R3. Yang berikut nilai positifnya kita hubungkan dengan R2. Oke, terus nilai negatifnya kita hubungkan dengan R2. Sekarang kita membuktikan apakah hasilnya 1 ohm. Klik di play. Oke, jadi hasilnya 1 ohm. Berarti sama toh dengan pembuktian secara matematis. Berarti sama toh? Iya. Oke. Kita melakukan percobaan kedua menggunakan rangkaian paralel. Persamaan secara matematis dari rangkaian paralel itu apa? 1 per RB 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Jadi kita punya di sini R1-nya kita punya 2 ohm. R2 5 ohm. R3 sama dengan 10 ohm. Kita masuk ke persamaan 1 per RB sama dengan 1
per 2 2 ohm ditambah 1 per 5 ohm ditambah 1 per 10 ohm. Kita samakan penyebut dengan 10 ya. 10 dibagi 2 5 kali 1 5 ditambah 10 bagi 5 2 dikali 1 2 ditambah 10 bagi 10 1 kali 1 5 tambah 2 7 tambah 1 8 per 10 per 8 sama dengan 1,25 ohm. Oke, jadi secara matematisnya kita mendapatkan 1,25 ohm. Sekarang kita coba membuktikan dengan menggunakan aplikasi LiveWire apakah hasilnya sama atau tidak. Jadi untuk percobaan kedua, Ana bisa bantu. Kita membutuhkan 3 buah resistor dan 1 alat ukur. Klik dulu, oke. Tambah 1 lagi. Usahakan harus lurus ya. Klik dulu. Oke, tambah 1 lagi. Dan 1 alat ukur. Itu di measure. Ini agak berdekatan. Terus jangan lupa 1 harus dibalik. Coba ambil nanti baru kita ubah. Ini Ana tarik terus turun ke bawah. Oke. Sekarang ini digantikan dengan mode ohm. Terus satunya Ana tarik agak ke bawah. Klik 2 kali. Usahakan harus lurus, ketiganya harus lurus. Karena rangkaian paralel itu dia bertingkat. Yang ketiga tuh harus lurus. Sudah. Terus Ana hubungkan dari oh iya, Ana belum ganti. Ana gantikan R1-nya. Kita punya 2 ohm. Propate 2. Oke. R2-nya kita punya 5 ohm. Dan R3 kita punya 10 ohm. Baik, sekarang langkah yang selanjutnya Ana menghubungkan dari R1 ke R2 dan R2 ke R3. Sabar, cepat sedikit. Terlalu lama nanti penyimpanan penuh. Sabar. Sudah. Menghubungkan R1 dan Terus. R2. Menghubungkan R1, 2 dan R2 ke R3.
berikut positif ke R2. Tarik terus sampai ke sana, agak ke sana. Oke, ke R2. Klik kiri. Oke. Klik kiri. Oke. Terus dari negatif ke R2. Dia lurus ke R2. Oke. Sekarang kita membuktikan apakah hasilnya sama sesuai dengan persamaan matematis. Hasilnya 1,25. Berarti untuk percobaan kedua dalam rangkaian paralel sama ya dengan persamaan matematisnya. Mereka tadi kan sudah merangkai rangkaian seri dan rangkaian paralel, ada 4 percobaan toh. Jadi setelah adik-adik mereka sudah merangkai tadi, kakak bagi soal post-test dengan angket. Kakak kasih waktu 5 menit saja buat adik-adik mereka kerja dengan isi di sini ya. Iya. Dan mereka isi itu sudah ada petunjuknya di situ, ada mereka lihat saja, ada 6, jadi ada mereka baca sesuai dengan yang ada mereka yang pas tadi kita sudah rangkai ya. Kalau tidak ada mereka contoh tidak, kalau ya ada mereka contoh ya. Iya. Sudah ada petunjuk di sini, ada mereka bisa baca di situ. Iya. Ada mereka sudah kerja habis belum? Sudah 5 menit ini. Sudah atau belum? Sudah. Oh iya ya, kumpul dulu ya. Iya. Baik adik-adik, terima kasih adik-adik karena adik-adik mereka sudah kesempatan waktu pada pagi hari ini untuk kakak mereka bisa menjelaskan aplikasi Livewire itu seperti apa dengan rangkaian resistor ya. Jadi adik-adik mereka sudah lihat tuh rangkaian tadi. Mungkin adik-adik mereka juga bisa ke kepada adik-adik mereka punya teman-teman, bahkan adik-adik mereka punya bapak ibu guru juga bisa ya. Kalau mereka tidak tahu aplikasi ini digunakan secara bagaimana, adik-adik mereka kan tadi sudah lihat toh cara rangkaiannya bagaimana. Jadi adik-adik mereka juga bisa bisa melatih juga, latihan untuk bapak ibu guru juga bisa, adik-adik mereka punya teman-teman juga bisa. Jadi sudah membuang waktu pada pagi hari ini, kakak mereka cuma bisa bilang terima kasih. Ada berlima sudah meluangkan waktu, sudah membantu kakak berdua untuk mengikuti penjelasan mengenai bagaimana cara mengimplementasikan sebuah aplikasi Livewire dengan menggunakan materi rangkaian resistor. Jadi semoga apa yang kakak mereka jelaskan tadi, terus apa yang kakak mereka rangkai tadi, semoga adik mereka juga bisa. Semoga adik-adik kedepannya bisa menggunakan aplikasi Livewire ini dengan baik. Adik-adik mereka juga masuk di program studi kami program studi fisika. Nanti ada mereka masuk di program studi pendidikan fisika, ada mereka juga bisa bertemu dengan kakak berdua lagi. Kalau ada mereka masuk di program studi pendidikan fisika, kita bisa belajar banyak aplikasi. Itu ada aplikasi Livewire, aplikasi EWB, dan aplikasi lain sebagainya, masih banyak. Jadi kalau ada mereka tamat SMA bisa hubungi kakak berdua dan bisa gabung di prodi pendidikan fisika. Untuk pertemuan kita pagi-pagi hari ini cukup sampai di sini saja. Sekian dan terima kasih.